Oke. Ya, shalom teman-teman ya, Bapak Ibu. Discipleship evangelism ini ada 3 level. Ya, masing-masing level itu ada 16 pelajaran. Yang sekarang ini level 1, pelajaran 1 yang tadi, lalu pelajaran kedua. Nah, sekedar gambaran, setelah itu ada pelajaran ketiga dan keempat ya. Jadi yang pertama itu kehidupan kekal, yang kedua ini yang mau kita dengar adalah keselamatan oleh anugerah. Nanti nextnya itu kebenaran diri oleh anugerah. Dan yang keempat tuh hubungan dengan Allah. Nah, ini kira-kira berkaitan ya, beririsan. Nah, kita lihat yang nomor 2 ya di bawah. Kita mungkin sering dengar ayat ini ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kata hidup yang kekal itu bahasa aslinya Zoe. Yohanes 17 ayat 3. Inilah kehidupan yang kekal itu. Inilah Zoe itu. Yaitu mereka mengenal Bapa dan mengenal Yesus ya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Jadi Tuhan itu mengasihi dunia ini, tidak hanya orang Kristen ya. Dia mengasihi semua orang dan karena itu dia kirimkan Yesus anaknya. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia bisa dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Jadi memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki Zoe, ya mengenal Tuhan dalam keintiman. Ya mungkin suka dengar lagu yang terkenal belakangan ini ya. Ku terhubung denganmu, ya selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ya, terhubung, connected. Itu kehidupan yang kekal di situ ya. Dan kalau kita baca ya, manusia itu jatuh dalam dosa karena melanggar firman, makan buah terlarang. Jadi waktu mereka makan, tiba-tiba kalau dibaca di kitab Kejadian, mereka sadar mereka tuh telanjang. Dan kalau kita baca lebih lanjut, mereka itu nanti saya tunjukkan ya di slide yang ketiga ini. Mereka tuh akhirnya berusaha untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tapi kita lihat dulu Yohanes 10 ayat 10 ya. Yesus berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu iblis ya. Jadi jangan pernah beri kesempatan buat iblis karena dia itu mulai dengan mencuri waktu kita, mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita kalau kita buka celah. Ya, ingat baik-baik, dalam kehidupan itu nggak ada yang sempurna. Suami kita nggak sempurna, istri kita nggak sempurna, anak-anak kita nggak sempurna, orang tua kita nggak sempurna, pendeta kita nggak sempurna. Selalu ada hal-hal yang bisa membuat kita itu tersandung. Tapi pilihannya mau marah, kecewa atau enggak itu ada pada kita. Nah, kalau kita memilih untuk marah, jengkel, sebenarnya kita sudah membuka kesempatan iblis untuk mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita. Dan itu membuat kita makin sulit untuk menangkap tuntunan Tuhan. Dan kalau didiamkan, ya dia nggak hanya mencuri, dia mau bunuh. Ya banyak cerita orang-orang itu mati karena sakit kanker, karena marah, dendam, ya kecewa. Jadi kalau marah, dendam, tidak mau mengampuni itu seperti kita minum racun lalu kita berharap orang yang kita benci itu mati gitu. Padahal yang minum racunnya kita. Racunnya itu waktu kita membiarkan iblis masuk, lalu mulai mengisi pikiran kita dengan hal yang negatif, akhirnya kita pahit hati dan akhirnya kita bisa benci. Ya, jadi iblis itu dia nggak hanya mencuri, dia mau bunuh, lalu dibinasakan. Nah, binasakan supaya orang itu hilang seterusnya. Ya, mati tanpa mengenal keselamatan. Itu kasihan sekali. Ya. Tapi Tuhan bilang, aku datang, ya 2000 tahun yang lalu Yesus datang yang kita peringati sebagai hari Natal. Dia datang tujuannya supaya kita ini mempunyai Zoe, mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi artinya itu berlimpah, nggak hanya buat kita. Nanti kena ke keluarga kita, ke suami kita, ke istri kita, ke anak-anak, ke lingkungan di mana kita berada. Kalau kita terus bisa jaga hubungan itu terkoneksi dengan baik. Ya, sekali lagi nggak ada yang sempurna. Belajar untuk selalu menerima orang lain apa adanya.
Ampuni supaya kita nggak kehilangan sukacita. Ya, ingat baik-baik, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai zoe dan berlimpah zoe itu. Nah, ini ada gambarannya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu di sebelah kiri manusia berdosa. Dosa itu memisahkan manusia dengan Tuhan, dengan Allah, ya, yang kudus. Dosa memisahkan. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, seorang anak yang lahir ke dunia mungkin nampaknya innocent, ya, tulus tidak berdosa, tapi dia bawa benih dosa karena lahir dari keturunan Adam. Jadi tanpa diajarin pun nanti akan bisa berbuat hal-hal yang memang itu jahat itu. Ya, itu nature-nya manusia waktu lahir ke dunia. Nah, kemudian kalau kita lihat slide yang ketiga, ya, Kejadian 3 ayat 7 itu, ya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, Adam dan Hawa. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Karena mereka sadar mereka berdosa, mereka telanjang, mereka berusaha menutupi ketelanjangan itu. Mereka berusaha menutupi supaya bisa layak di hadapan Tuhan dengan cara membuat cawat dari daun pohon ara. Ya, menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tapi kalau kita baca di ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi artinya yang manusia buat itu, menyemat daun pohon ara itu nggak cukup di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan perlu turun tangan, membuat pakaian. Dan pakaiannya itu dari kulit binatang, artinya ada korban. Nah, sekarang masalahnya manusianya mau terima nggak? Ya, kalau nggak mau terima di hadapan Tuhan kamu tetap telanjang, walaupun kamu pakai berlapis-lapis pohon ara daunnya kamu semat, gitu ya, tetap aja mesti menerima apa yang Tuhan tawarkan, yaitu pakaian yang ketika dibuat itu harus ada korban. Itu di kitab Kejadian. Nanti kalau baca lebih lanjut itu gambaran bagaimana di Perjanjian Lama setiap dosa itu dibereskan dengan adanya korban. Ya, ada lembu, ada domba, dan aturannya banyak sekali. Dan itu gambaran untuk perjanjian baru, di mana ketika Yesus datang, ia menjadi domba Allah yang memikul seluruh dosa seluruh manusia. Dia yang sempurna. Dialah yang menjadi korban, supaya kita yang percaya kepada Dia di hadapan Tuhan kita menjadi orang yang dibenarkan, menjadi orang yang dipulihkan hubungannya dengan Dia. Ya, pilihannya ada pada kita, mau terima apa tidak. Nah, ini gambarannya adalah pohon ara yang disemat itu jadi cawat, itu seperti usaha manusia lewat kebaikan, kebajikan, lewat agama, lewat kesalehan, untuk bisa memperoleh perkenanan Tuhan, untuk bisa menyeberangi jurang dosa itu dan bisa mencapai Tuhan. Ya, ternyata tidak bisa. Agama itu saya kira semuanya baik ya, mengajarkan kebaikan. Tapi di hadapan Tuhan tidak cukup untuk memulihkan hubungan antara kita manusia dengan Tuhan. Seperti yang dimiliki oleh Adam dan Hawa dulu. Sehingga pada waktu hari sejuk mereka bisa dengar tuh Tuhan berjalan, lalu bercakap-cakap. Itu yang disebut hubungan ya, yang diharapkan ada. Nah, jadi Tuhan menyatakan kasih-Nya karena Dia tahu nggak bisa manusia ini. Lalu Dia kirim anaknya itu yang menjadi korban. Ya, supaya kita yang percaya kepada Dia kita dibenarkan. Makanya slide keempat itu gambarannya kalau kita lihat ya, itu manusia berdosa di sebelah kiri, Allah itu Maha Kudus di sebelah kanan. Lalu usaha manusia dengan pekerjaan baik, kesalehannya, ya, semua perbuatan yang nampaknya baik itu tidak bisa mencapai kekudusan Tuhan, standarnya Tuhan. Nah, sebaliknya lalu ada salib Kristus, itu yang menjadi jembatan untuk kita bisa dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Yohanes 14 ayat 6, Tuhan bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu lagi kata hidup Zoe.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, dulu ada seorang pendeta, dia dari latar belakang lain. Dia sangat militan dengan kepercayaan yang lama, ya. Pokoknya ya mengerikan lah, ya. Tapi kemudian dia ingat, ya, dia cerita dia pernah memimpin pasukan bakar satu gereja di Bandung, ya. Lalu karena itu bukan hari Minggu, lalu mau dibakar, orang-orang yang jualan bilang, jangan dong, nanti kami kebakar, kami punya warung-warung. Oke, kalau gitu isinya aja kita keluarkan, kursi-kursinya kita keluarkan. Kursinya gede-gede, gak kuat. Kalau gitu Alkitabnya aja, Alkitabnya dikeluarin, sama buku nyanyian rohani dikeluarin, semua dibakar di halaman gereja. Dan waktu mau dibakar, lalu pendetanya ini, orang ini yang ke belakangnya jadi pendeta, dia minta satu Alkitabnya buat kenang-kenangan. Jadi dia baca. Dan waktu dia baca, dia ketemu Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itulah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lalu dia baca Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia ingat di kepercayaan dia yang lama, dia selalu berdoa. Tunjukkan kami jalan, tunjukkan kami jalan, tunjukkan kami jalan. Saya punya teman juga begitu, ya. Bapak ibunya agamanya beda-beda. Jadi mereka aliran yang percaya semua. Dan teman saya bilang waktu dia baca Yohanes 14 ayat 6, ternyata Tuhan bilang, akulah jalan. Kamu bertanya, tunjukkan jalan, akulah jalan itu. Lalu banyak orang yang latar belakang lain tuh bertobat karena baca ayat ini. Ya, jadi hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Nggak ada yang lain. Sekian tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang pelayanan di satu kantor, dan sebelum dia khotbah ada seorang yang hadir memberikan kesaksian, ya, seorang mandor. Rupanya mandornya dulu latar belakangnya lain. Dia kerja, kemudian dia mati, meninggal mendadak, entah sakit apa. Waktu dia meninggal, dia cerita, dia dibawa oleh 2 orang berjubah hitam, dan dia nggak punya pilihan, dia ketakutan. Lalu dia naik perahu, kemudian ada danau situ, ya, menyeberang. Sampai di seberang itu, dia melihat tempat yang bagus, bercahaya, dan dia merasa ini gerbangnya surga. Tapi dia merasa seperti Adam itu, telanjang, nggak layak. Dia tunduk begitu. Dia tahu tempat ini bagus, tapi saya nggak layak di sini. Dan tiba-tiba dia lihat di depan tuh ada gerbang terbuka, dan tiba-tiba ada meja besar. Lalu di balik meja itu ada satu orang berjubah putih yang bercahaya, dan dia nggak bisa lihat, dia tunduk saja. Lalu di hadapan orang berjubah putih itu ada buku besar. Dan ditanya, siapa namamu? Dan dia sebut namanya. Lalu orang itu yang di balik meja itu, dia buka buku itu dari halaman depan sampai terakhir. Lalu dia bilang, namamu nggak ada di sini, kamu nggak boleh ada di sini. Dan dia tiba-tiba sadar bahwa dia akan dibuang ke neraka. Lalu ditarik sama 2 orang berjubah hitam itu, dia ketakutan sekali. Dia bilang, tolong saya nggak, saya mau di sini, saya mau di sini. Lalu orang berjubah putih bilang begini, oke, saya kasih kamu kesempatan 1 kali lagi, kamu kembali ke dunia dan cari tahu supaya namamu tercatat di sini. Dan tiba-tiba dia terbangun, dia sedang dimandikan. Dan yang mandiin lari semua, ya. Terus dia pergi ke pemimpin agamanya, dia tanya, ya, saya mengalami hal seperti ini, saya mati dan ketemu ada buku yang besar, nggak ada yang bisa jawab. Sampai seorang pendeta dengar itu, lalu pendeta itu tunjukkan di kitab Wahyu, di pasal 20, pasal 22. Di situ ada buku yang banyak sekali, pada akhir zaman dibuka. Setiap orang dihakimi menurut perbuatan yang mereka buat. Tapi ada satu buku, namanya Kitab Kehidupan. Setiap orang yang namanya tidak tercatat dalam Kitab Kehidupan itu, orang itu dilempar ke dalam neraka. Dan dia waktu lihat itu, dia gemeter dan dia bilang, aku udah pernah lihat barangnya. Tolong ajari aku, gimana supaya namaku tercatat dalam Kitab Kehidupan itu. Dan dibimbing untuk terima Tuhan Yesus. Lalu dia menyembah Yesus dan dia ikut kebaktian dan dia saksikan pengalaman dia itu. Nah, Efesus 2 ayat 8 dan 9 menegaskan hal ini. Dikatakan sebab karena kasih karunia atau grace atau anugerah kamu diselamatkan oleh iman.
Ada dua hal yang membuat kita itu bisa tercatat dalam kitab kehidupan, atau kita itu memiliki hidup yang kekal, atau kita punya hubungan dengan Tuhan. Dua hal. Yang pertama itu grace atau anugerah. Itu tangan Tuhan yang terulur, seperti ketika Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Tuhan buat, lalu Tuhan kasih ke manusia. Itu grace. Nah, dari pihak manusia perlu menyambut uluran tangan itu. Itulah iman. Jadi kalau Tuhan kasih pakaian kepada Adam dan Hawa, terus Adam dan Hawa nggak mau pakai, kesalahannya itu bukan pada Tuhan, pada Adam dan Hawa itu. Nah, hal yang sama juga begitu. Ketika Injil diberitakan, saya ngalamin itu ketika saya SMA. Saya sering cerita itu ya, karena itu memang berkesan ya. Kelas 1 SMA, ada pendeta khotbah di KKR SMA saya, dan dia tantang siapa yang mau terima Tuhan Yesus. Saya sudah Kristen loh dari kecil ya, bapak ibu saya Kristen. Tapi hari itu saya berdiri, satu di antara teman-teman yang lain. Ya, rambut saya masih keribu. Ya, pada masa itu saya tinggal di daerah Tanah Abang. Ya, jadi kalau saya naik bus PPD, ya saya berdiri di belakang, saya buka kancing 3 gitu ya. Itu kondektur nggak berani minta. Ya. Dan dalam kondisi kayak begitulah saya terima Yesus. Ya. Waktu saya terima Yesus, roh saya berubah jadi ciptaan baru. Alkitab bilang begitu. Ya. Butuh waktu untuk belajar lebih jauh, karena ketika saya terima Yesus, jiwa saya masih belum berubah. Cuma yang berubah adalah roh saya. Nggak ada yang ngajarin untuk saya tuh bisa beli Alkitab dengan uang jajan sendiri. Ya, masih bentuk buku. Di Jakarta tuh ada BPK Gunung Mulia di Kuitang. Ya, beli di situ. Lalu saya beli Saat Teduh, renungan harian. Dan saya baca tiap hari. Pendeta saya nggak ngajarin. Bapak ibu saya nggak ngajarin. Guru di sekolah, guru agama nggak ngajarin. Kok saya bisa begitu? Ciptaan baru. Waktu terima Yesus, rohnya menjadi ciptaan baru. Ya, sudah mulai suka lagu rohani. Kalau sekarang banyak, kalau dulu jarang sekali. Saya suka lagu-lagu The Bee Gees, ya The Beatles. Kalau pagi-pagi tuh saya setel itu love songs. Tapi setelah terima Tuhan Yesus, tetap setel lagu itu juga. Cuma terakhir sebelum berangkat, ya, udah siap mau berangkat, setel satu lagu Adi Manuhutu. Selamat di tangan Yesus, aman, tentram, teduh. Terus sampai habis, selesai matiin, saya jalan. Naik bus, masih berdiri lagi, buka kancing 3 gitu ya. Masih belum berubah, butuh waktu. Karena memang butuh teaching. Ya, butuh komunitas untuk mengerti yang mana boleh, yang mana enggak. Ya, dulu saya nggak tahu kalau, saya nggak pernah nyontek ya waktu sekolah gitu. Kalau saya nggak bisa ujian, ya udah saya nggak jawab. Saya pikir nyontek itu ya nggak boleh. Tapi memberi contekan, saya pikir dulu baik, boleh, karena itu baik. Jadi sering kalau saya udah selesai ngerjain tugas, teman saya belum selesai, saya lihat, saya bilangin, ngerjainnya gini. Saya suruh dia kerjain. Sampai ketika saya sudah kuliah, ya, ada teman nggak masuk, saya titip absen, begitu saya kerjain, saya nolong orang loh, saya pikir. Baru kakak rohani saya bilang, nggak boleh, itu salah gitu. Baru saya belajar. Itu perlunya komunitas. Ya, kita belajar firman Tuhan. Nah, jadi butuh waktu. Tapi untuk selamat itu hanya 2 hal. Anugerah dari Tuhan, lalu iman. Nah, iman itu apa? Iman itu kalau dipecah, ya, itu adalah mendengar Tuhan, mendengar firman. Bentuknya bisa macam-macam, lalu memberikan respon. Aku percaya. Aku mau percaya. Nah, itu tanggapan yang diperlukan waktu kita dengar firman. Nah, itu kita diselamatkan, kita dipulihkan. Saya alami itu, saya punya hubungan dengan Tuhan sejak saya terima Yesus itu. Ya, walaupun butuh waktu untuk masuk komunitas dan belajar banyak hal. Itu bukan hasil usahamu, bukan, tapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang megahkan diri. Jadi kita diselamatkan oleh anugerah, tapi juga lewat iman. Iman pada anugerah yang Tuhan berikan itu. Tujuannya apa? Ayat 10 dari Efesus 2. Untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Pekerjaan baiknya nggak harus jadi pendeta. Ya, bisa jadi pengusaha, bisa jadi ibu rumah tangga yang baik, suami yang baik, bisa jadi karyawan, bisa jadi presiden kalau Tuhan tuntun, ya, bisa jadi apa saja.
karena itu pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kita masing-masing. Ya, itu saja saya kira. Ya, Tuhan berkati. Kalau ada pertanyaan nanti diatur waktu sendiri kali ya.